Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Megawati tuding ada manipulasi hukum di MK, kubu Prabowo Gibran. Manipulasinya di mana? Kubu pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menanggapi tudingan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tentang dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, MK. Tudingan itu muncul setelah MK mengabulkan gugatan nomor 90 PU21 2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres. Dengan dikabulkannya gugatan itu, terbukalah jalan Gibran untuk menjadi Cawapres pendamping Prabowo. Anwar Usman, paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang saat itu masih menjadi Ketua MK mendapat sorotan sehubungan dengan putusan itu. Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid, membantah bahwa Anwar telah mempengaruhi para hakim lain untuk mengabulkan gugatan tersebut. Kemudian ada isu ini. Pertanyaannya adalah di dalam pasal 46 UMK, keputusan sidang-sidang itu diputuskan secara kolegial. Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Dan Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala mempunyai hak yang sama. Satu hakim memiliki hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK bahwa tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim lain, kata Nusron, 12 November 2023, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV. Dia juga mempertanyakan di mana letak manipulasi hukum di MK. Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya di mana? Wong U mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala, memiliki hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4. Itu dibuktikan dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ujar dia. Beberapa waktu lalu MK menggelar sidang kasus pelanggaran etik oleh para hakim konstitusi yang menangani perkara nomor 90 PU21 2023. Sejumlah hakim dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi. Anwar mendapat sanksi terberat, yakni pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Nusron menganggap sanksi berat untuk Anwar itu wajar karena Anwar berposisi sebagai Ketua MK. Kemudian, menyikapi adanya MK lain, toh kemudian dari 6 orang yang diadukan dalam MK, semua dinyatakan salah dengan bobotnya masing-masing, ucap dia. Kalau Pak Usman mendapatkan bobot paling besar, ya wajar, wong beliau adalah kepalanya, ketuanya. Yang namanya ketua pasti kalau ada prestasi, prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak. Namanya juga ketua, kata dia menjelaskan. Sebelumnya, Megawati mengatakan rekayasa atau manipulasi hukum telah terjadi lagi di tanah air. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani, kata Megawati dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube PDIP, Minggu, 12 November 2023. Megawati kemudian memuji MK yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik. Menurut dia, putusan MK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Putusan MK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Megawati menyayangkan adanya rekayasa itu. Dia mengaku sudah berulang kali berkata bahwa konstitusi harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis, namun memiliki roh, katanya. Putri Bung Karno itu menyebut konstitusi mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang tata pemerintahan negara seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.